Ibsa mungkin Pak Adrial waktu eh, memberikan kuliah juga sudah menyinggung. Jadi ini akan lanjutkan eh, serangga atau arthropoda yang berperan sebagai hospes perantara itu adalah dia berperannya itu tidak aktif seperti nyamuk. Jadi kalau nyamuk, nyamuk yang mm, menggigit dan nyamuk juga yang memindahkan ke hospes lainnya. Tetapi kalau yang berperan sebagai hospes perantara, hostnya yang aktif. Nah, contohnya ini ada gambar udang, ya, ada udang, ada ketam di sebelah kiri. Ini merupakan hospes perantara dua dari cacing Patagoninus westermani. Jadi itu adalah cacing apa namanya trematoda yang berhabitat di paru. Nah, ini adalah siklus hidup dari cacing tersebut yang sudah Ananda dapatkan waktu kuliah trematoda dengan Pak Adria. Sedangkan untuk hospes perantara satunya semuanya adalah keong air kecil. Ini berupa siklus hidup dari eh, cacing Paragonimus termani. Di sini yang berperan di sini adalah ketam. Jadi cacing Paragonimus westermani yang keluar dari hospes perantara satu di dalam air akan sel karyanya itu akan masuk ke ketam atau udang, yaitu berupa kista metaserkaria. Jadi jika udang ini tidak dimasak dengan sempurna dan termakan oleh hospes, nanti di bagian paru dia akan melakukan eh, kelanjutan kehidupannya. Jadi metaserkaria yang sudah ada di dalam ketam pecah di dalam duodenum dan nanti dia akan menembus dinding usus, terus dia masuk ke paru-paru menjadi cacing dewasa di sana. Begitulah siklus hidup dan peran dari si ketam atau opotamon ini atau udang yang kita sebut dengan gambarus yang merupakan hospes perantara dua dari cacing trematoda paru dari spesies Paragonimus westermani. Yang berikutnya adalah hospes perantara dari cacing Dracunculus medicinensis, yaitu berupa udang juga, tetapi udangnya udang tingkat rendah yang kita kenal dengan siklop. Ini dia berada di air. Jadi stadium itu yang dikeluarkan oleh si hospes akan masuk ke dalam siklop. Di dalam siklop, jika orang-orang meminum air yang tidak dimasak, siklop akan masuk dan di dalam tubuh hospes berubah menjadi larva stadium 3, terus dia berubah menjadi cacing dewasa di dalam jaringan subkutan. Ini adalah jadi Dracunculus medicinesis, hospes antaranya adalah siklop. Ya, jadi dia berada di dalam siklop itu dari larva 1 menjadi larva 3. Ini adalah cacing Dracunculus, jadi nematoda. Kalau tadi adalah trematoda, dia punya larva hospes perantara 1 dan hospes perantara 2. Yang berikutnya adalah uh, yang arthropoda yang berperan di sini ada keong besar seperti akatina, udang, tan, yang juga merupakan hospes perantara dari cacing Angiostrongyllus cantonensis. Jadi cacing ini bisa sampai di otak dan bisa menimbulkan kondisi yang parah. Jadi di sini yang berperan sebagai hospes perantaranya ada dari keong atau cacing apa namanya keong besar yang sering memakan tanaman pera petani yang kita sebut dengan Acatina pulica, ada gambarus, ada potamon. Nah, ini untuk yang cacingnya mungkin kalau diuraikan lagi nanti akan masuk. Yang berikutnya adalah cacing pita. Cacing pita yang terkelompok ke dalam Pseudopilidae, yaitu cacing Dipilobotrium latum. Jadi kalau penyakitnya kalau tidak salah Ibu disampaikan oleh Pak Driat itu Dipilobotriasis. Jadi di sini ada kelompok cacing yang hidupnya pengelompokannya itu berupa pengelompokan antara trematoda dan cestoda.
Nah, inilah yang kita sebut dengan Dipilobotrium latum. Di dalam separuh kehidupannya dia masih berupa trematoda, tetapi di siklus hidup berikutnya dia sudah masuk ke cesta. Yang membedakannya cestoda yang lain adalah terletak pada oskoleknya. Ya, jadi di sini yang berperan sebagai hostes adalah uh, udang, udang besar, udang kecil, jadi gambarus, siklop, dan di dalam hospes perantara satunya ini stadiumnya adalah berupa procercoid. Nanti hospes perantara satu ini termakan oleh hospes perantara dua. Nanti si cacingnya berubah menjadi plerocercoid. Ada yang melalui kata, ada yang melalui ikan. Nanti jika hospes termakan hospes perantara dua, maka si cacing ini akan menetas di dalam usus manusia dan di sana akan telur, telurnya nanti dikeluarkan melalui feses, nanti dia akan masuk ke air, masuk lagi, begitulah siklusnya. Jadi jika kita lihat tidak ada kalau bisa kita memberantas atau membasmi si hospes perantara 2 ini, berarti eksistensi atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cacing ini tidak akan berkembang. Tapi wallahu alam bisawab, itu tidak bisa terjadi karena keseimbangan dari ekosistem tetap berjalan. Yang berikutnya adalah hospes perantara dari Hymenopus diminuta, Hymenopus nana, dan Dipilidium caninum. Bu Lasa mungkin Pak Adrian sudah menjelaskan. Di sini Ibu akan lebih menjelaskan tentang serangganya. Jadi untuk Hymenopus diminuta dan Hymenopus nana adalah hospes perantaranya itu adalah pinjal atau kutu kucing ataupun kutu anjing. Jadi Hymenopus nana ini adalah cacing pita kerdil dan dipilih caninum ada cacing pita anjing. Jadi ini sering kita temukan pada anjing-anjing liar, dia akan uh, uh, anjing itu mengeluarkan cacingnya secara otomatis. Namun di sini bisa terlakukan autoinfeksi interna. Maksudnya si yang sudah pernah terinfeksi oleh Dipilidium caninum dia akan selamanya mengandung cacing ini karena dia bersifat autoinfeksi interna. Jadi di dalam tubuh anjing itu dia juga akan bisa menginfeksi langsung. Jadi di sini hospes perantara dari ketiga cacing pita ini adalah kumbang dan pinjal. Jadi di dalam serangga akan terjadi onkosper dan berubah menjadi cysticercoid. Jadi secara tidak langsung maka manusia bisa langsung tertular kutu ini dan jika kutu itu mengandung cysticercoid akan manusia. Nah, jadi inilah peran serta di dalam dunia atau di dunia kedokteran. Peran serangga berikutnya adalah menyebabkan gangguan. Jadi dengan adanya toksin, adanya racun pada serangga tersebut akan bisa terjadi suatu patologis. Ada beberapa menyebabkan. Di sini sudah mungkin Anda bisa lihat. Yang pertama bisa menimbulkan alergi. Nah, orang-orang asma risiko pemicu alerginya atau itisnya itu bisa disebabkan yang pertama oleh kupu-kupu, baik oleh kupu-kupu maupun ulat. Yang kedua adalah atau Dermatopagoides peteronesis dan juga serangga lain bisa kan lepuh. Ini mungkin dulu ketika anak di daerah Jawa banyaknya ulat kupu-kupu yang akan juga ada beberapa lepuh tersebut. Kita coba cek berikutnya. Adalah serangga tadi menyebabkan gangguan ini
kali terjadi di masyarakat, di petani, yang orang-orang diserang oleh lebah jika menyengat si hospes dalam kondisi menggigit, biasanya itu terganggu oleh elang atau oleh hal yang lain, maka si hinggap manusia. Nah, ini adalah gambar sebelah kiri, ini adalah gambaran lebah. Ibu rasa semuanya tahu. Jadi, walaupun dikatakan rahmat dan nikmatnya dari eh, ada madu yang dihasilkan, namun dia juga sedikit kehidupan manusia. Karena di ujung lebah betina itu ada sengat nih. Sengatnya ini atau ini mengandung racun yang kita kenal racunnya adalah apitoksin. Karena apitoksin ini uh, masuk ke kulit dan si lebah meninggalkan sengatnya ini di kulit. Nah, jadi jika orang terserang oleh lebah, sengatnya ini yang harus secepatnya diapain dulu. Kalau tidak dia akan berdarah dalam. Sedikit kita coba lihat kelompok si ini di dalam serangga kedudukannya seperti apa. Jadi secara hierarki Anda sudah tahu kelompoknya mulai dari kelas, berikutnya adalah ordo. Jadi lebah termasuk dalam ordo Hymenoptera insecta. Nah, kelasnya insecta ya, hewan berkaki 6. Kelas Hymenoptera kita mengenal karena adalah himen, sayap eh, seperti apa namanya ini? Himen seperti eh, aduh lupa. Seperti transparan ya. eh, dan pteron adalah dia mempunyai sayap 2 pasang, nah tipis, makanya kita sebut himen menos. Jadi apa namanya? Tembus cahaya. Dia mempunyai pinggang yang disebut pedicel, ramping, dan termasuk ke dalam serangga sosial. Saudara sudah tahu semua serangga itu pembagian tugasnya di dalam kelompok kehidupannya. Ada ratu yang hanya untuk telur, ada beberapa pekerja, ada yang prajurit. Maka itu kita kenal dengan serangga sosial. Contoh adalah semut dan rayap. Tetapi kalau semut, kalaupun ada mengganggu manusia, tetapi tidak separah yang disebabkan oleh lebah. Mulut lebah adalah untuk menggigit dan menjilat. Dan pada ujung abdomen seperti Ibu sampaikan tadi, ada sengat yang mengeluarkan toksin. Jadi kalau si lebah ini menyengat hospes, sengatnya ini akan tertinggal pada kulit. Kenapa dia berbahaya dan kenapa dia menyebabkan gangguan kepada manusia atau hospes? Dia mengandung toksin yang kita kenal dengan apitoksin. Apitoksin ini kandungan racunnya itu berupa apamin, melitin, histamin, asetilkolin, dan 5-hidroksitriptamin. Jadi dari 5 kandungan racun lebah itu dia akan bersifat sebagai anafilaktogenik, hematolitik, neurotoksik, antigenik, dan sitolitik. Jadi sifat racunnya inilah buat gangguan yang sangat berat kepada manusia jika di serangan yang multiple stinging atau banyak lebah yang menyerang. Kalau hanya satu, biasanya paling-paling itu akan terjadi apa namanya udem, menggung beberapa saat dengan rasa yang nyeri. Nah, kalau banyak, namun itu yang menyebabkan kematian yang disebabkan oleh adalah anafilaktik shock karena racunnya bisa sampai di dalam peredaran darah dalam. Tapi kalau hanya ringan, yang ditimbulkan hanya nyeri, gatal-gatal, kemerahan, dan udem. Itu adalah lebah. Jadi arthropoda dari kelompok insekta yang memberikan gangguan pada manusia itu adalah lebah. Berikutnya adalah kalajeng yang kita sebut
uh, dikatakan skorpion. Kalau tempat hidupnya kita tahu saja ya bahwa serangga-serangga ini dia hidupnya memang di sampah yang uh, gelap dan lembab. Dari sekolah ini, dari kelas Arachnida, terdiri dari, kemarin Ibu udah katakan bahwa serangga itu terdiri atas 3 bagian, torak, abdomen, dan kepala. Apabila torak dan kepalanya itu bersatu, itu yang disebut dengan sepalotorak. Disinilah kita temukan bahwa kepala dan torak dari arthropoda yang bersatu itu adalah pada jengking. Jadi sepalotoraknya, terus ada pre-abdomen, 7 segmen, dan ada post-abdomen. Dan penyengatnya itu terletak juga pada bagian ekor. Jadi pada bagian ekor yang kita sebut dengan telson, di situ ada penyengatnya, dan cairan yang keluar ketika dia menyengat orang itu warnanya seperti susu. Dia mempunyai pedipalps yang besar pada bagian mulut yang fungsinya ini menjapit. Jadi ketika dia mau terganggu, dia mencapit, dia akan melalui stingernya ini atau telson. Dia aktif pada malam hari, dia tidak bertelur tetapi dia beranak. Jadi anak-anaknya akan dibawa selalu sebelum dia melepaskan anak-anaknya untuk hidup sendiri sampai dia bisa mandiri lepas dari induk. Dia sifat, jadi tidak kalau sengatan yang menyebabkan gangguan pada manusia yang diakibatkan oleh uh, racunnya. Tadi kalau lebah namanya apitoksin, kalau untuk kalajengking namanya adalah toksalbumin. Sifatnya hampir sama dengan racun yang apitoksin, yaitu bersifat hemotoksin dan neurotoksin. Jadi bisa menyerang darah dan persarafan. Nah, itulah yang akan menimbulkan gangguan yang lebih berat pada serangga ini. Kita tahu bahwa kejadian-kejadian ini sering juga terjadi kepada masyarakat-masyarakat petani dan juga pada anak-anak dan bisa menimbulkan kematian. Kenapa bisa menimbulkan kematian? Tadi kita katakan bahwa racunnya bersifat hemotoksin dan neurotoksin dan juga racunnya itu bisa bekerja secara sistemik karena akan menimbulkan shock dan paralisis pernapasan. Tadi pilaktik shock, kalau untuk dari kalajengking akan menimbulkan shock dan jadi terjadi paralisis pernapasan. Yang berikutnya adalah kelabang. Mungkin serangga-serangga yang lain di sini Ibu buatkan juga ada laba-laba, ada semut, ada cimek, dan ada sengkenit. Untuk yang gambar kelabang, semuanya tahu ya, di setiap segmen tubuhnya itu ada kaki. Jadi seluruhnya setiap segmen mengandung kaki. Morfologinya bentuknya pipidus ventral memanjang dan tiap ruas mengandung kaki. Namun pasangan kaki akan ada di situ yang disebut dengan poison claw. Di kuku beracunnya, kalau tadi kalajengking dan lebah pada bagian ekor, tetapi kalau pada kelabang adalah di kuku bagian pertama dan kuku yang mengandung racun. Gigitannya menimbulkan nyeri dan irritan dan toksin yang dikeluarkan oleh si kelabang ini mengandung 5-hidroksiklikamin. Jadi kelabang ini salah satu jenisnya contohnya adalah Scolopendra. Biasanya bekas gigitannya terjadi nekrosis dan bisa juga menimbulkan pendarahan. Terus ini adalah gambaran bagian kepala yang mana tadi poison claw-nya adalah di bagian kuku pertama, ada antene dan ada apa namanya di setiap segmennya tadi ada kuku. Ini kan, ini adalah di bagian mulut yang kita lihat dengan yang kita sebut dengan poison claw, itu adalah kuku beracun. Jadi kalau dia menggigit,
yang akan mengeluarkan racunnya adalah pada kuku pertamanya. Berikutnya laba-laba. Laba-laba ada kita kenali beberapa jenis. Ada yang berbahaya, ada yang menimbulkan fobia, dan juga uh, mengeluarkan racun. Di sini laba-laba semuanya kita tahu dia termasuk dalam kelas Arachnida, ordo Aranea. Jadi kalau laba-laba ini juga menandakan bahwa tempat hidupnya jarang disentuh oleh manusia karena dia mengeluarkan jaring dari kelenjar ludahnya. Untuk meneliti sama dengan mungkin bahwa kepala dan toraknya itu terus yang kita sebut kepalotorak dan ada antara kepalotorak dan abdomen ada yang ramping yang kita sebut dengan pedicel. Ranger tox terdapat pada kepalotorak ini. Dikeluarkan melalui mulut disebut dengan. Jadi setiap arthropoda kita tahu dia kekhasan kalau dia menghasilkan toksin pasti berbeda-beda untuk berbagai lebah, kalajengking, kelabah mempunyai perbedaan-perbedaan di mana dia menyimpan atau mengeluarkan toksin yang sangatnya dia tunggu oleh hidupnya tidak bermetamorfosa dia uh, telur. Jadi kalau tadi Scorpio kali ini dia akan telur namun dibungkus oleh kokon seperti ultra yang kenali. Racun dari laba-laba ini bersifat neurotoksik, khusus pada sulfuric katanya. Jadi berbeda dengan kalajengking tadi itu neurotoksik sistemik. Dan penyebab aneurisme ini disebabkan oleh berbagai jenis laba-laba. Kalau untuk tarantula, racunnya bersifat neurotoksik sehat terhadap saraf perifer, tetapi arachidisme sistem disebabkan oleh Leptodectus mactan. Jadi Leptodectus mactan ini dia sangat unik dan dia digelari dengan laba si janda hitam. Laba-laba si hitam, kenapa? Si laba-laba betinanya ketika telah dikawini laba-laba jantan, setelah itu dia akan membunuh laba-laba jantan. Namun di sini setelah dipelajari, kenapa hal ini jadi? Ternyata itu adalah untuk menjaga manusia juga. Kalau laba-laba jantan itu hidup, dia menggigit manusia, bahwa racun yang dikeluarkan oleh si laba janda hitam ini atau Leptodectus mactan ini kekuatannya 5 kali kuatnya dari racun yang betina, 50 kali kuatnya dari racun yang paling berbahaya atau yang paling racun. Yang berikutnya adalah laba-laba dari spesies yang dikenal dengan Laxoceles leita. Dia akan menimbulkan arachidisme necro. Nah, ini adalah dari beberapa jenis laba-laba ya. Nah, ini adalah contoh. Jadi ini adalah contoh laba-laba yang menimbulkan fobi, tapi dia cuma menggigit dan kadang-kadang nyeri dan kadang-kadang fobi. Berbeda dengan laba-laba si janda hitam ini. Jadi laba-laba si janda hitam dulu ditemukan di Indonesia 10 tahun yang lalu sudah pernah jadi jadi kita kenali dengan laba-laba si janda hitam. Punya ciri khas adanya seperti di perutnya. Warnanya hitam, terus ada warna di bagian perut. Itu pada bagian bergaris putih, tapi ini sulit ditemukan. Setelah dia mengamini, dia akan dibunuh dan bisa menyebabkan. Kenapa? Karena tadi sifat racunnya arachidisme sistemik.
Yang berikutnya aritmia nekrotik tadi kita dengan Laxoselaita. Sedangkan ada dari laba-laba yang ini namanya sangat mengerikan, fobia. Tetapi dari kecil Ananda sudah pernah melihat uh, dari likosa tarantula. Jadi dari tarantula, tapi kalau gigi kitanya berbahaya, cuma orang ya, apa saja melihat ke apa ini. Yang berikutnya adalah serangga penyebab alergi yang kita kenal dengan asma. Jadi 10% itu faktor risikonya ditentukan oleh adanya debu, yang di dalam debu itu sendiri ada tungau. Tadi Ibu pernah cerita, tungau debu ini walaupun dia kecil, dia sangat apa ya, eksistensi hidupnya tinggi karena makanannya hanya serpihan kulit dan debu-debu yang ada di rumah yang kotor. Namun sebagai nilai ekonomi, dia bisa diternakkan, bisa dijual untuk dijadikan sebagai tes kulit. Jadi penyebab dari asma adalah mungkin ada disebabkan oleh faktor risiko adanya dermatopagoides pteronicius atau kita sebut juga dengan tungau debu rumah. Jadi kalau mau penelitian, gampang. Kita ambil saja rumah-rumah yang kotor, ambil debunya dengan penyedot debu di laboratorium, bisa kita identifikasi. Kalau untuk saat ini, pengidentifikasian tidak sulit lagi. Kalau secara morfologi memang sulit. Karena kita tahu ini ciri-ciri ini harus bisa kita lihat ukurannya, badannya yang berbulu, bulu-bulu ini pasti ada berbeda dengan spesies lain. Nah, di sini mungkin agak ribet, namun untuk saat ini identifikasi dari tungau-tungau yang terdapat di dalam debu sudah sangat mudah sekali. Dia akan menimbulkan asma, alergi, dan rinitis, punya nilai ekonomi seperti tadi, dan dia akan bisa puluhan tahun di tahun di tungau di debu rumah yang memang selalu rasanya ada. Jadi ini adalah spesies Dermatopagoides pteronicius. Alergi yang disebabkan oleh serangga lain dari kelompok kupu-kupu. Tadi sudah Ibu katakan, kupu-kupu dewasa bisa menyebabkan juga asma yang kita kenal dengan lepidopterism. Lepidopterism ini terjadi karena adanya bulu-bulu pada sayap kupu-kupu dewasa. Jadi kita tahu kalau misalnya ada yang suka dulu dengan kupu-kupu, dipegang kupu-kupunya dan bulu-bulunya itu akan melengket dan jika terhisap akan menimbulkan lepidopterism. Yang kita sebut juga dengan sisik ya kalau pada sayap dewasa. Namun ada juga gangguan yang disebabkan oleh ulat bulu. Kadang-kadang itu ada juga ulat bulu orang yang suka usil, yang suka ganggu orang disebut ulat bulu. Karena memang dari bulu, dari apa namanya duri-duri yang terletak pada ulatnya itu, pada ulat atau pada larvanya itu, jika tersentuh dengan kulit akan menjadikan kulit kita jadi eh, apa namanya terjadi urtikaria karena akibat dari kontak langsung karena dia eh, secara langsung ulat tersebut mengeluarkan suatu racun juga yang kita kenal dengan erusisme. Jadi erusisme disebabkan oleh larva atau ulat kupu-kupu atau caterpillar disease, sedangkan sisik-sisik pada sayap dewasa yang terdapat pada kupu-kupu bisa menyebabkan lepidopterism adalah bagian dari apa namanya asma yang merupakan faktor risiko. Di dunia serangga, kupu-kupu itu juga terbagi atas dua. Ada yang kupu-kupu pada sayapnya itu, sisinya itu berwarna-warni, itu biasanya adalah di kupu-kupu yang aktifnya pada siang hari, dan kalau yang pada malam hari, itu yang kita sebut dengan moth, itu
sisi-sisinya itu lebih tebal. Itu yang lebih berisiko menyebabkan lepidopterisme pada gangguan atau asma. Nah, ini adalah gambaran oleh ulat kupu-kupu yang urticating caterpillars ini disebabkan oleh larva dan bisa berkontak dan menyebabkan beberapa kondisi, bisa menimbulkan dermatitis, mulai dari ringan sampai berat. Bisa urtikaria, bisa gangguan pada mata, dan pada kulit bisa merasa terbakar, kadang bisa juga menimbulkan sakit kepala. Yang tadi yang membawa racunnya itu pada spinanya atau pada bulu-bulu yang ada pada pasti seluruh tubuh pada kupu-kupu. Jadi, bagaimana mekanisme terjadinya RI? Yaitu apabila orang-orang langsung dengan ulat kuku sehingga dia terinjeksi oleh venom atau spinanya sehingga akan menimbulkan beberapa kondisi. Jadi venom yang keluar yang terinjeksi itu adalah terdapat pada bagian luar, bagian paling ujung dari bulunya bulunya itu atau yang disebut dengan apa namanya spinanya. Nah, karena spinanya ini juga mengandung histamin yang bisa menimbulkan gangguan atau rasa nyeri atau rasa terbakar pada kulit. Ini ada beberapa jenis kupu-kupu yang sudah diteliti dan menimbulkan gangguan eh, pada manusia. Jenisnya ada megalopik, ada anape, ada karasairata, ada yang lebih yang itu ada yang menyebabkan RME atau menimbulkan gangguan oleh larva atau caterpillarnya. Dan juga kalau yang untuk kupu-kupu dewasa ada beberapa jenis seperti J. Jadi kadang-kadang kalau di daerah eh, endemik skistosoma mungkin sulit. Apakah dia disebabkan oleh skistosoma atau disebabkan oleh eh, larva kupu-kupu sama-sama gejalanya mirip seperti giant urtikaria. Jadi terjadi pembengkakan udem yang eh, besar. Ini ada beberapa spesies ya. Ada yang menyebabkan kena sengatan, ada yang menyebabkan dermatitis. Jadi kalau di Indonesia ada satu jenis kupu-kupu malam eh, yang dikenal dengan Limantria dispat. Ini sudah dilakukan penelitian juga dan sudah ada laporannya. Berikutnya adalah serangga yang menyebabkan gangguan melalui gigitan dari serangga ini yang dekat kehidupannya dengan manusia. Jadi kita kenal ini dengan cimek. Ada dua jenis, cimek hemipterus dan cimek rectularis. Jadi dia berada pada sela-sela kayu, sela-sela kursi, memang jarang dibersihkan. Tubuhnya pipit dorsoventral, warnanya merah kelihatan. Yang biasanya menggigit adalah proboscisnya pada bagian kepala. Dia sangat berbau khas dan busuk. Jadi mungkin ada yang mengenali bahwa si kutu busuk ini banyak kepiting. Dia bisa kan beberapa bulan, tetapi dia bisa hidup. Tapi gigitannya itu bisa menimbulkan dermatitis. Namun fungsi SIMEK ini bisa digunakan juga sebagai hewan coba yang kita kenali dengan senodiagnosis untuk penyakit gas. Dari penyakit gas ini banyak terdapat di Afrika. Jadi untuk melakukan suatu penelitian, yaitu senodiagnosis bisa si SIMEK ini digunakan. Yang ini kayaknya yang terakhir, serangga yang bisa menimbulkan gangguan karena racunnya ada dari kelompok kelas arachnida juga dari ordo Acari. Jadi ini ada beberapa binatang yang bisa menyerang manusia yang kita sebut dengan sengkenit. Sengkenit keras dan ada sengkenit lunak. Nah, ini terdiri, kenapa disebut sengkenit keras? Karena di bagian tubuhnya dilapisi oleh bagian yang keras dan tidak dilapisi oleh uh, bagian yang keras. Tubuhnya lonjong. Jadi tadi kita sudah melihat beberapa bagian tubuh serangga itu
ada yang kepala, torak, dan abdomen terpisah, ada yang kepala dan toraknya bersatu yang kita sebut dengan cepalotorak. Dan kalau untuk kelas akari, kepalanya kadang-kadang tidak kelihatan, terletak di bagian ventral. Dan tubuhnya seperti kantong. Jadi kebanyakan yang tadi adalah domainnya bersegmen. Kalau untuk sengkenit, tubuhnya seperti kantong. Sama dengan yang serangga yang terdahulu, dia mengandung racun juga yang kita kenalkan dengan isofotoksin. Jadi pada sengkenit ini dari gambar bisa kita lihat yang penyengatnya itu adalah di bagian kepalanya yang kita kenal dengan selisera, dan ada bagian mulut yang kita sebut dengan hipostom, dan juga ada palpus. Jadi isofotoksin itu dikeluarkan melalui selisera ini. Ya, ini adalah bagian kepala dari si arachnida yang kita kenal dengan akari atau acarina. Nah, ini bisa kita lihat perbedaan antara Ixodidae adalah sengkenit keras, Argasidae adalah lunak. Jadi tadi Ibu sudah katakan perbedaannya adalah bagian yang keras yang ada bagian tubuhnya. Jadi kalau untuk Ixodidae, capitulumnya ada di bagian anterior dengan skutum. Di skutumnya itu yang kita kenali dengan adalah pelapisan dari tubuhnya itu dari bagian keras. Makanya disebut dengan sengkenit keras. Beda jantan dan betinanya adalah pada bagian skutumnya. Ya, kalau skutumnya itu di seluruh badan, itu adalah jantan, yang sebagian badan adalah betina. Jadi ini adalah mungkin fungsinya ini tergantung apa namanya adalah termasuk untuk reproduksi. Sedangkan sengkenet lunak, kapitulnya hanya di bagian posterior dan dia tidak punya skutum. Jadi yang membedakan sengkenet keras dan sengkenet lunak yaitu pada skutum atau lapisan keras yang melapisi bagian tubuh dari si sengkenet ini. Peran dari sengkenet di dalam dunia kedokteran ada beberapa. Ada yang bisa sebagai ektoparasit karena gigitannya, ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat intermiten. Jadi Ixodidae permanen, Argasidae intermiten. Dan karena gigitan, karena dia mengandung racun isofotoksin tadi, bisa menyebabkan paralisis. Dan kalau pada Argasidae atau sengkenet lunak, hanya menimbulkan dermatitis atau gangguan nyeri pada kulit. Sedangkan peran lainnya ini juga bisa menyebabkan, ada bisa berperan juga sebagai vektor yang kita kenalkan vektor virus dan vektor dari Rickettsia susumogasi. Sedangkan Argasidae bisa sebagai virus yang menyebabkan relapsing fever. Itu tadi yang terakhir Ibu katakan serangga yang berperan memberikan gangguan atau kondisi-kondisi patologis pada hospes. Berikutnya kita masuk ke serangga penyebab penyakit. Yang paling banyak serangga penyebab penyakit yang ini terjadi pada keluarga yang memang kurang menjaga kebersihan, hidup dengan jumlah orang yang banyak, dan terutama sekali tempat-tempat panti di asrama-asrama yang memang pribadi higienis pribadi dan kelompoknya kurang terjaga. Sarkoptes KBI ada satu serangga yang hidup di kulit, dia kecil dan ukurannya cuma 300 kali 500 mikro. Berbeda antara jantan dan betina, betinanya lebih besar ya. Dan tubuhnya terdiri dari dua bagian, jadi tidak kita sebut lagi dengan cepalotorak dan abdomen, tetapi kalau pada si skabies, bagian anteriornya kita sebut dengan nototoraks, sedangkan bagian posteriornya kita sebut notogaster. Di sini adalah tempat masing-masing kaki, karena kaki ini adalah membantu untuk pergerakan dia di lapisan stratum corneum kulit. Jadi di bawah lapisan kulit
stratum, biasanya di situ kehidupan skabies. Kenapa orang bisa menderita skabies? Karena tungau ini masuk ke kulit, akan memberikan sensitisasi dan memberikan rasa gatal yang hebat apabila dia apabila ada disertai hospesnya dengan keringat yang banyak dan darah yang panas. Di Indonesia kondisi penyakit ini sangat-sangat banyak sekali yang diberi nama penyakit bermacam-macam di antara daerah-daerah. Namun sedikit bisa disampaikan, ini pertanyaan jantan dan yang betina saja ya gambarnya. Nah, ini adalah bagaimana si skabies ini berada di kulit, karena tadi hidup di stratum corneum ini adalah serangga dewasa, terus di dalam kulit dia akan bertelur dan dia akan berubah menjadi larva. Dia akan menggali dan membuat erupsi seperti terowongan yang berkelok-kelok di lapisan kulit. Jika belum terjadi kontaminasi oleh bakteri, jadi berarti dia menimbulkan gatal, dan gatalnya itu belum terkontaminasi oleh bakteri, kita bisa mengamatinya. Dan kadang-kadang akan bisa didapatkan si Sarcoptes ini karena kartan itu terluka dan dia akan bisa menimbulkan dikeluarkan si tumor ini. Dan jika terjadi lesi ketika kita menggaruk atau terjadinya beberapa kondisi seperti papula, vesikel, pustula, dan urtikaria. Tempat-tempat yang sedang oleh skabies adalah tempat di mana bagian-bagian tubuh yang mempunyai kulit yang tipis. Ada di jari tangan, ada di siku, dan juga ada di lipatan-lipatan dan di umbilikus, sampai juga pada genital eksterna. Ini biasanya didapatkan pada anak-anak yang memang tidak terurus oleh orang tuanya, sampai dia kadang-kadang tidak pakai baju sehingga mudah terserang atau terinfeksi oleh, kadang-kadang juga bisa menginfeksi bagian daripada areola. Ditemukan adanya investasi kalau belum terkontaminasi seperti Ibu sebutkan tadi, itu bisa ditemukan. Namun masyarakat kita jarang membawa ini ke tempat berobat, belum menimbulkan sesuatu hal yang membuat tidak bisa ditangani lagi. Dengan demikian, bahwa untuk menegakkan diagnosa dari skabies ini memang rata-rata sulit. Dan penanganannya, pemberantasannya, pengendaliannya juga sulit. Karena ini terdapat pada kelompok-kelompok yang kehidupannya banyak di sana dan jarang melakukan bersih-bersih. Apalagi kasur, terus spray jarang diganti di rumah kotor. Nah, ini akan menimbulkan hal yang sangat berdampak, kejadian terus-menerus secara putus nyambung, semua orang terinfeksi. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, banyak ini mahasiswa pendok yang melakukan penelitian di daerah panti, di panti-panti, menemukan beberapa kondisi skabies ini. Dan memang bisa dilakukan pengobatan, tetapi untuk pemberantasan secara tuntas banyak hal dilibatkan. Jadi kalau mau dari beberapa ciri tadi, ada penebalan di kan terowongan-terowongan kulit yang belum terkontaminasi, tidak digaruk, itu ada peninggian dari bagian kulit yang berwarna abu-abu. Nah, jadi untuk diagnosa ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan yang bisa menegakkan diagnosa bahwa seseorang bisa ditegakkan secara pasti menderita skabies. Di bagian kiri dari PPT Ibu ini ada bermacam-macam skabies, namun
ini tergantung ke apa ya skabies-skabies yang ada pada beberapa negara. Kenapa tadi yang seperti disampaikan bahwa untuk memberantas penyakit skabies ini sulit karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, tadi Ibu katakan sosial ekonominya rendah sehingga menjaga kesehatan di rumah, tempat tidur, dan badan sekalipun itu oh, banyak terjadi. Diakibatkan oleh higiene yang buruk juga terjadi pada tempat-tempat terjadinya promiskuitas seksual. Jadi di situ biasanya kehidupan-kehidupan yang tidak layak itu bisa sekali sebagai pembawa atau banyaknya ditemukan di situ penderita dari skabies. Kepadatan tadi kehidupan yang berkelompok yang banyak dan juga mungkin bisa terjadi karena kesalahan diagnosis dokter. Tadi Ibu katakan karena kalau sudah terinfeksi oleh eh, bakteri, infeksi sekunder, tentu pendugaan dari bahwa dia menderita skabies jika tidak dilaporkan oleh pasiennya akan tidak mendapatkan informasi yang jelas. Serangga berikutnya adalah serangga yang berbentuk cacing. Dia serangga tetapi berbentuk cacing. Nanti kalau Ananda mau mencari laporan-laporan penelitiannya banyak sekali di Google. Carilah literatur yang menyampaikan hasil penelitian terhadap demodesiasis yang disebabkan oleh Demodex folliculorum dan gejalanya berbentuk seperti jerawat-jerawat batu. Jadi orang yang punya jerawat-jerawat besar mungkin bisa disebabkan Demodex. Dia habitat di folikel rambut, di kelenjar ludah, ingat, dan dia serangga tetapi berbentuk cacing. Kenapa dia sering disebut serangga? Karena dia mempunyai 4 pasang kaki, namun tubuhnya bergaris-garis transversal. Beberapa tempat hidupnya biasanya adalah di kelenjar keringat, terutama di hidung dan kelop mata. Dia merupakan parasit permanen. Dan gejala-gejala yang biasa ditemui dengan terinfeksinya oleh Demodex ada berupa blefaritis, acne rosacea, dan impetigo kontaminasa. Sebenarnya kondisi ini tidak parah-parah banget, tidak juga akan bisa menimbulkan kematian, namun akan berpengaruh ke dalam kecantikan seseorang. Jadi kalau mukanya penuh dengan jerawat, kan itu tampilannya tidak bagus. Dan juga mungkin ada uh, sedikit melihat bahwa kebersihan mungkin kurang terjaga karena tidak sampai sampai tidak terdeteksinya ada demodek atau demodes terjadinya tangga berikut penyebab dari penyakit yaitu pedikulosis, kutu kepala. Kutu kepala kita sebut juga dengan pedikulosis. Ada juga kutu yang ada pada badan yang kita panggil dengan tungau, kita sebut juga dengan pediculus cavitis varcorporis. Tapi tumah badan untuk sampai akhir ini, saat-saat modern ini tidak banyak lagi ditemukan. Tetapi yang dari pediculus humanus cavitis di daerah-daerah pelosok, anak-anak masih terang oleh pediculus humanus ini. Terutama sekali kalau di daerah perkotaan, kalau ada orang yang di kepalanya banyak kutu, itu adalah penularan yang sangat akan lepas dari kepalanya, dari rambut dan ada di air, dah ke orang lain pada bagian kepala. Kalau tidur bersama, jika kepalanya tidak ditutup, si kutu ini adalah ahli loncat, dia bisa pindah ke orang lain. Lihat terdiri atas kepala dan toraks serta badan. Di toraknya ada kaki dan mempunyai 3 pasang
Dan biasanya telur dari si pediculus ini diletakkan di bagian rambut dan dia mempunyai kitin. Ini gambarnya. Ini adalah telur-telur yang diletakkan di bagian rambut. Jadi ren rambut adalah tempat dari si kutu. Di mana dia sering berada? Sering berada itu adalah yang terutama adalah di bagian belakang telinga. Untuk menegakkan diagnosis, so pasti bahwa kita menemukan ada kutu, ada uh, telurnya di bagian rambut. Hal yang menyebabkan beratnya infeksi atau investasi dari si kutu ini bisa terjadi plika palonika. Apa itu plika palonika? Rambut-rambut orang yang penuh dengan kutu ini dia akan uh, apa namanya menyatu. Karena kita tahu tadi bahwa telurnya ini memakai zat kitin sehingga telur-telur yang sudah melekat pada rambut dia akan menyatu dan sulit dipisahkan ataupun disisir. Itu yang kita sebut investasi berat disebut pediculus humanus farcapitis pediculosis. Nah, ini ada kutu berikutnya agak merendam. Satu lagi, jika ini bagian kepala ini kan rambutnya tadi yang apa menyatu karena adanya titik ini. Ada lagi bagian bekas gigitan kutu yang akan menebak dan menimbulkan rasa gatal yang kita sebut dengan vagabondis. Jadi terjadinya suatu kondisi penyakit karena bekas gigitan kutu dan terjadinya penebak pada bagian kulit. Itu kita sebut dengan vagabondisis. Kutu berikutnya yaitu kutu kemaluan yang kita kenal dengan Pterus pubis. Jadi dulu katakan bahwa habitat atau host serangga yang menyebabkan gua dan sebagai manusia, dia mempunyai spesifik. Tadi pediculus humanus farcapitis dia ada di, sedangkan pubis dia tidak. Jadi tempat spesifiknya adalah di rambut-rambut kemaluan, mata, sedangkan tadi pediculus tidak. Jadi di punya tempat yang spesifik dan kutunya itu bentuknya juga berbeda. Kalau pediculus humanus farcapitis tadi bentuk dong, sedangkan kalau Pterus pubis berkreplos atau menyerupai ketam. Jadi kukunya ini malahan lebih runcing-runcing dan tajam. Spesifikannya demikian. Bisa ditemukan pada rambut kemaluan, pada bulu ketek, pada jenggot, kumis, dan alis mata. Sedangkan tadi kalau kutu kepala ya di kepala, kalau kutu badan ya di badan, tumah badan. Jadi mulutnya mengisap dan akan menimbulkan gangguan-gangguan, apalagi kalau di bulu mata. Dulu kami banyak nih dapat pasien yang di parasitologi dari beberapa kan terjadi pada bagian kulit yang akan kirim ke kita di bulu matanya atau di bulu-bulu kemaluan ketika akan ada operasi kita temukan kita dapatkan itu ini dalam penyerangannya. Akhir serangga yang bisa menyebabkan penyakit. Kalau kemarin katakan bahwa lalat itu adalah sebagai vektor mekanik, yang diuraikan di sini adalah larva lalat itu yang menimbulkan penyakit. Jadi miasis adalah investasi jaringan tubuh manusia ataupun tubuh hewan. Jadi bisa kita kenali bahwa adanya kontak tubuh oleh larva lalat. Jadi kita katakan dulu bahwa lalat itu memang indikator suatu apa ya ketidakbersihan. Dia suka dengan bau, dia penciumannya keras, sehingga jika ada lalat kita sudah pasti mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, masa bau-bau karena dia mempunyai penciumannya sangat keras. Miasis oleh investasi larva
bisa menimbulkan beberapa kondisi. Nah, sebelumnya meiosis itu ada disebabkan oleh beberapa sifat larva lalat tersebut. Ada yang disebut dengan meiosis spesifik atau obligat. Ini adalah apabila larva lalat itu hanya menyukai dari bagian-bagian jaringan yang hidup. Itu yang disebut spesifik. Sedangkan yang semi spesifik boleh jaringan hidup, boleh sayur-sayur busuk dan sebagainya. Dan juga kita kenali dengan meiosis eksidental, jadi secara tidak sengaja. Namun secara klinis ada beberapa kondisi, ada yang disebut dengan meiosis kulit atau sukutis, jadi berarti larva lalat itu hanya menyerang pada bagian kulit saja. Ada yang pada bagian hidung atau nasofaring, kadang-kadang itu orang bisa uh, menduga bahwa kondisi-kondisi di dalam hidungnya itu sudah ada rongga dan dipenuhi oleh larva lalat. Karena kita pernah kejadian kiriman dari rumah sakit Ahmad Muhtar sebanyak 50 ekor larva lalat ditemukan di hidung. Ada yang di usus, intestinal, dan biasanya disebut meiosis yang eksidental, mungkinnya larva terlelan kanan. Terus ada meiosis urogenital, ini kondisi-kondisi alat produksi, baik laki-laki maupun perempuan. Ada kehidupan yang tidak akan menimbulkan beberapa kondisi penyakit yang menyebabkan bau yang menyengat, dan di situ akan didata lalat sehingga dia akan menyebabkan meiosis urogenital. Demikian juga pada meiosis mata atau oftalmomiosis. Biasanya oftalmomiosis ini ditemukan pada bayi-bayi yang tidak terawat dengan baik dengan kondisi matanya dalam kondisi mengeluarkan pus yang sangat besar, sangat banyak. Yang pasti menemukan larva itu di bagian yang luka atau membusuk. Sedangkan untuk identifikasi spesies itu akan menentukan jenis-jenis lalatnya bisa diidentifikasi melalui spirakel posterior dari lalat ataupun memelihara lalat itu sampai dewasa dan lalat dewasa bisa diidentifikasi. Nah, ini adalah gambaran spirakel posterior dari lalat. Jadi spirakel posteriornya ini kan di bagian anterior. Di bagian anterior, ini di bagian posterior kita ambil spirakelnya, nanti gambarnya seperti ini. Jika dilihat di bawah mikroskop, kita akan bisa menentukan spesiesnya. Jadi bentuknya seperti ini, apa, apa, dan itu bisa dilihat pada bentuk-bentukan dari apa namanya spirakel posterior dari lalat di sini ada. Nah, ini contohnya lalat rumah. Nah, lalat rumah spirakel posteriornya adalah seperti ini. Lalat selain dari menimbulkan penyakit, larvanya yang dewasanya sebagai vektor mekanik, yang larvanya bisa menimbulkan meiosis. Namun di sini ilmu yang sudah kita dapat untuk mengetahui siklus hidupnya, pengetahuan siklus hidup dari lalat bisa membantu para dokter untuk membantu penetapan waktu atau saat kematian seseorang. Nah, jadi ini spesiesnya khusus yaitu Chrysomia bezana atau Chrysomia bengacephala. Karena tadi sudah Ibu sebutkan, dia sangat suka sekali dengan bau busuk yang kita kenal dengan kemotaktik. Kenapa dia bisa menentukan saat kematian? Berarti waktu ya. Padahal kita hanya tahu akan umur lalat. Nah, jadi umur lalat kita tahu tadi di sini. Lalat akan datang ke tempat yang mengirimin bau busuk. Misalnya mayat atau ada orang yang luka atau sudah tidak bernyawa lagi dalam keadaan luka, terus darah pada tubuh atau lukanya mengeluarkan bau, dia akan datang sewaktu dia makan, dia akan mengeluarkan telur. Telur ini berumur 1 hari. Sedangkan di dalam siklus hidupnya dia mempunyai stadium. Dari telur 1 hari, larva 1 berubah menjadi larva 1 2 hari, larva 2 2 hari, larva 3 2 hari. Jika
pada mayat kita temukan larva lalat dari stadium 3, setidaknya kita bisa memprediksi bahwa di mana larva tadi kita temukan pada itu, kita perkirakan dia meninggalnya pada 6 hari sebelumnya. Nah, jadi pengetahuan ilmu tentang siklus berlalat sesuai dengan spesiesnya masing-masing, kita bisa membantu juga di dalam bidang forensik. Kemarin juga sudah Ibu sampaikan barangkali, itu makanya Ibu berikan apa namanya tugas untuk melihat ada enggak penelitian-penelitian yang sudah menyampaikan meneliti tentang peran serangga di dalamnya forensik untuk menentukan kematian. Tetapi ada lagi beberapa pengetahuan di setiap lapisan tanah. Jika ada mayat yang dikubur, kita akan bisa tentukan kapan si mayat itu dikuburkan. Lihat lapisan-lapisan tanah mengandung serangga-serangga. Setelah diidentifikasi, itu bisa membantu visum repertum bagi mayat yang belum didapatkan data secara keseluruhan. Mungkin demikian kuliah yang terakhir yang bisa Ibu berikan. Kalau ada pertanyaan, eh, bisa diajukan. Kalau tidak, mungkin kita akan bisa lanjutkan seperti yang tadi akan ada hal-hal yang bisa kalian atau yang belum paham atau berminat mengkaji tentang serangga ini di dalam dunia medis atau di dunia kesehatan. Silakan, ada pertanyaan? Atau mungkin kemarin sudah ada mendapatkan artikel, di situ ada hal-hal yang eh, tidak ini, tidak dipakai 21.13. Cukup panjang juga. Baiklah, Ibu ingin menambahkan sedikit tentang ada gambaran bagaimana tadi Ibu katakan ini berupa tulisan yang Ibu share. Apakah kelihatan? Kelihatan dari apa yang Ibu share ini? Belum. Ada sedikit tulisan, kalau ada yang berminat nanti bisa Ibu kirimkan. Tapi kalau tidak, ini kita sedikit saja melihat bagaimana tentang pernyamukan. Karena Ibu adalah maknya nyamuk, jadi yang nyamuk ini yang akan Ibu sedikit sampaikan. Karena mungkin ini juga bisa ada di video-video, tapi sangat unik kehidupan nyamuk ya. Ini sumbernya dari Harun Yahya yang sudah di apakan. Kemarin Ibu sudah sampaikan juga bahwa walaupun nyamuk itu sebagai vektor dan sebagainya, namun ada tujuan dan penciptanya oleh Allah. Terus ini ada cerita bagaimana dia terbang, berapa jumlah spesiesnya, kecepatan sayapnya sampai sekian, dia bisa mendeteksi uh, dan dengan gelombang frekuensi yang ditanya, bagaimana dia bisa kawin darah dan adanya fenomena kehidupannya yang unik. Terus yang sangat menarik bagi kita adalah si nyamuk dibekali oleh Allah itu ada pada tubuhnya, sensor panas, kimia, cahaya, suara, sebagainya. Di satu sisi dia sudah bisa menentukan bahwa di suatu tempat bila dia mau meletakkan telur, dia karena punya sensor, dia tahu itu akan kering, dia akan dulu telurnya untuk tidak lanjutkan kehidupannya. Nah, ini ada beberapa kondisi, beberapa hal juga
kenapa si nyamuk lebih pintar dari orang untuk menyiapkan eh, sampai Anda tidak kelaparan dan tidak mati di perjalanan kehidupannya. Jadi nyamuk menghisap darah orang yang memang berbau asam karena mengandung asam tinggi, mempunyai kolesterol, siapkan oleh induk jika dia mau menghisap darah darah orang-orang yang beginilah yang disukainya dan bekal untuk anak sampai menjadi dewasa walaupun umurnya 1 minggu ya. Terus dia mempunyai uh, proboscis untuk menghisap darah dan itu bukan seperti jarum suntik. Kenapa bukan seperti jarum suntik? Karena dia punya antikoagulan dan Allah ciptakan dia benar-benar bahwa dia hanya akan ketika darah di beberapa penyakit. Jika seandainya ini bisa menularkan penyakit HIV yang ditakutkan oleh semua, berarti orang sudah si HIV. Allah Ta'ala membuat menunjukkan jarum suntik, jadi dia hanya berikan beberapa penyakit ke orang karena dia mempunyai reseptor-reseptor parasit. Ditanya di sini ada ajaib. Jadi kalau ada yang berminat nanti terus di dalam tubuh nyamuk itu sendiri ada uh, apa? Ada uh, kelenjar liur yang anti mikroba. Jadi ini adalah nanti mungkin di blok 1 di semester 5 lebih dalam respon imun nyamuk yang akan berguna dalam pengendalian gambaran adalah mata seribunya, adalah proboscisnya yang punya sarung, dan dia tanpa uh, cahaya pun dia bisa menghisap darah ketika dia mau sedikit yang bisa uh, gambarkan dari kuliah kita pada hari ini. Karena apakah akan kita coba melihat video tentang kehidupan nyamuk, mulai dari dia bertelur, bagaimana bagaimana kawin, bagaimana apa-apa akan kita lanjut. Nanda, gimana? Gimana? Coba aja lah ya, sedikit ya, untuk melihat nyamuk kulek yang bertelur di ini. Sambil menghabiskan waktu. Bentar ya. Ada kelihatan video ini? Rahma kelihatan mah? Kurang, masih blur, Bu. Kurang jelas. Iya, Bu. Gua stop share lagi. Yang mana dia? Share screen. Mana dia? Kita coba kehidupan di alam, bagaimana dia bisa eksis dan semakin hari semakin banyak. Kelihatan? Kelihatan. Malah kita nonton videonya supaya
tulisan tadi dari yang sudah didapatkan. Pertanyaan dari Ibu tentang bisa memperkaya pengetahuan saudara menyampaikan. Fanya, diklik, pas, dan klik yang keyboard saya adalah IDES. Bagaimana IDES eksis di kehidupannya di alam yang begitu keras dan pasti dengan apa video ibu yang mau mencari tempat di mana dia harus mencari tempat untuk kawin penyediaannya dan tanda dengan hebat kan akan sayapnya suatu irama yang saya tarik untuk mencari hanya bertindak untuk melindungi yang depan. Ya, ide bahwa tepakan sayap nyamuk ini ditiru untuk memang ideal nyamuk untuk dijadikan atau diberantas. Dan yang jantan kawin dia akan pergi dan tidak pernah kembali. Nyamuk betina karena sudah merasa bertelur, dia akan setara dan seperti itu sampai tadi. Terakhir, ini adalah gambaran dari proboscis di sarung senjata di dalamnya ada ini ada gergaji, ada pisau, ada suntik untuk gergaji ini untuk dia besarnya kuadron kita kalah yang membuat suatu zat ada dua bulan dari hasil penelitian bahwa ada dua bulan itu bisa namun sudah sekarang mencari tempat untuk istirahat dan berikutnya dia akan berkeli. Dia akan mencari tempat bertelur di mana tempat-tempat yang memang manusia tidak apa tidak secara sadar menyiapkan tempat untuk dia bisa berkembang biak. Jadi dia berkehidupan dekat dengan manusia atau investigasi berada di dekat mereka di air-air terkenal yang sangat disukai oleh nyamuk. Tapi ingat dari berbeda spesies perilaku bertelur nyamuk itu sangat berbeda. Nyamuk yang sudah beristirahat lalu kena telur cari tempat terletak dan nyamuk Aedes akan bertelur di dinding kontainer yang lembab. Jadi bukan di permukaan air, tapi di dinding kontainer. Dan tidak bisa kita waktu hitam jika tersentuh oleh air dan hilang. Jadi air sedikit uh, meletakkan dari dinding kontainer ya. Nah, ini ketika air menyentuh telur, dia akan bukan di permukaan air, tapi kan di permukaan air. Ini adalah telur yang sudah dilepas,
Insya Allah di semester lima juga itu bisa jelas apa yang sudah di satu ekor nyamuk bisa bertelur sejumlah 100 sampai 100 butir per hari setiap itu. Ini adalah larva ya, larva pupa. Pupa yang saat-saat lintasnya saat yang genangan air bisa bergerak sedikit mungkin kalau kita air bergerak lintasannya akan gagal dan bisa lintas yang sukses.
Jadi kalau mau melakukan penelitian terhadap nyamuk, memang mencari nyamuk itu di tempat di mana dia hidup, di site di mana dia kebiasaan. Jadi ini dia kita kawin lagi ya. Jadi setelah dia menetas 1 sampai 2 jam betina, dilakukan dan betina akan kawin dan melanjutkan keturunannya 1 jam, 1 bulan. Telur 1 kali 2 hari. Dia bisa mencepat sperma yang cepat di dalam. Oke, berakhir sudah. Ini pengetahuan sedikit tentang bagaimana nyamuk bersiklus sehingga dia tetap eksis di dunia dan akhir-akhir ini penyakit yang ditularkan oleh nyamuk sudah banyak terlupakan, jadi sudah terabaikan. Kalau memang ada yang berminat untuk melakukan kajian-kajian sebagai uh, berkontribusi dalam dalam mengendalikan penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, silakan dan bisa dijadikan satu objek penelitian. Demikian kuliah yang bisa Ibu sampaikan dalam 2 kali pertemuan khusus untuk serangga atau arthropoda. Dan pertama dulu Ibu masuk sebagai PJMK menjelaskan semua topik-topik parasit. Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Insya Allah di tanggal 28 sesuai dengan jadwal tentatif yang dibuat, mungkin kita akan laksanakan UAS-nya. Sedangkan untuk praktikumnya di semester depan baru akan dilakukan. Sebenarnya itu sangat tidak bagus kuliahnya sekarang, praktikumnya semester depan, tetapi itu akan coba dievaluasi lagi. Oke, ada pertanyaan, Ananda? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, Ibu anggap semuanya paham. Ibu tidak mau mengatakan tidak, karena Ibu sudah sampaikan dengan demikian rupa, dan semoga Ananda bisa memahami sesuai terkait dengan judul kuliah ini. Karena tidak lepas dari peran dari serangga di dalam dunia kesehatan, yang ini merupakan suatu lahan dan suatu kewajiban bagi kita untuk menindaklanjuti jika terjadi kondisi-kondisi yang membahayakan yang disebabkan oleh serangga. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, karena juga tidak ada yang bersuara, kuliah terakhir untuk mata kuliah pengenalan parasitologi kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, Terima oke. kasih. Istirahatlah lagi. Besok masih kuliah, masih praktikum? Ada. Makasih, Bu. Ada jadwal kuliah juga? Ada. Oke, baiklah. Ibu leave dulu ya. Selamat beristirahat. Ibu keluar dari Zoom. Aurora bisa mungkin ditutup saja, boleh ininya.